Ada yang unik bahwa dua dari puncak piramida dari teori Abraham Maslow, teori kebutuhan Abraham Maslow, dua di puncaknya itu, yang pertama adalah penghargaan dan di bawahnya adalah aktualisasi diri. Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Ngopi, ngobrol olahraga dan pendidikan. Sehat mencerdaskan, cerdas menyehatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam edukasi. Selamat datang kembali di podcast Ngopi, ngobrol olahraga dan pendidikan. Kalau di konten sebelumnya kita sudah membahas tentang olahraga, tepatnya kita membahas tentang bahayanya berolahraga tanpa memahami denyut nadi. Semoga konten itu bermanfaat bagi teman-teman yang biasa melakukan aktivitas olahraga. Dan kali ini kita mencoba untuk mengulas dari tema-tema pendidikan. Dan saya mencoba memulai dari fenomena yang mungkin sebagian besar di antara kita pernah mengamati hal ini, teman-teman. Kadang kita melihat ada orang yang sudah hidupnya mapan, berkecukupan, dan dalam pandangan kita merasa bahwa orang ini sesungguhnya cukup menikmati hidupnya, ya. Ya sudahlah, sudah selesai dengan hal-hal yang bersifat finansial, kira-kira seperti itu. Namun fenomenanya adalah orang ini malah memilih jalan-jalan yang menurut kita adalah jalan-jalan yang penuh kerikil, penuh tantangan, ya, yang tentu tidak nyaman, ya. Dan sebagai contoh kepada kita semua, ya, semisal ada orang yang hidupnya adalah orang yang sudah kaya dari sisi materi, ya, bahagia dalam berkeluarga, namun memilih jalan-jalan pengabdian, semisal menjadi calon kepala daerah, menjadi calon legislatif misalnya, ya. Lalu muncul pertanyaan di antara kita kadangkala ini bertanya bahwa kenapa mesti orang-orang ini memilih jalan-jalan yang seperti itu? Apakah mereka malah kekurangan? Apakah malah mereka justru tidak berkecukupan? Ya. Tentu pertanyaan-pertanyaan ini akan membawa kita pada sebuah kajian yang lebih dalam terhadap manusia itu sendiri. Dan di sini saya akan mengulas kepada teman-teman, sharing kepada teman-teman terkait tentang teori Abraham Maslow, sebuah teori kebutuhan manusia yang dimana Abraham Maslow, salah seorang psikolog dari Amerika Serikat, yang kemudian menjelaskan bahwa kebutuhan manusia itu bukan sekedar makan minum, ya. Dia memiliki piramida di mana makan minum itu adalah merupakan kebutuhan paling dasar di bawah. Kemudian ada keamanan, ada kesehatan. Dan ternyata, teman-teman semua, ada yang unik bahwa dua dari puncak piramida dari teori Abraham Maslow, teori kebutuhan Abraham Maslow, dua di puncaknya itu, yang pertama adalah penghargaan dan di bawahnya adalah aktualisasi diri. Kira-kira dari teori ini saya kemudian mencoba menyimpulkan bahwa sesungguhnya
orang yang sudah mapan, orang yang sudah memiliki kecukupan harta, eh, tentunya sepertinya memiliki kebutuhan-kebutuhan lain. Ya. Salah satu di antaranya adalah aktualisasi diri dan apresiasi atau penghargaan. Sehingga kadangkala eh, mereka memilih jalan untuk ruang-ruang lain yang boleh jadi itu adalah ruang yang kemudian penuh dengan kerikil tajam yang bisa berakhir pada hal-hal yang menyakitkan. Nah, seperti inilah teori Abraham Maslow yang menjawab daripada apa yang menjadi persoalan ketika misalnya ada seseorang yang sudah berkecukupan, sudah mapan hidupnya, namun tetap memilih ruang-ruang yang lain seperti untuk mendapatkan aktualisasi diri, dan tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah apresiasi. Ya, ini mungkin cerita-cerita tentang pendidikan kepada kita semua yang saya bagikan lewat konten ini. Ya, sebuah teori dari Abraham Maslow yang menjawab dari fenomena orang-orang di sekitar kita yang sebagian besar dalam pandangan kita atau kacamata kita itu sudah berkecukupan namun memilih jalan-jalan terjal, jalan-jalan pengabdian yang penuh dengan kerikil untuk mendapatkan aktualisasi diri, kebutuhan aktualisasi diri, dan apresiasi. Saya kira ini teman-teman yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua. Konten ini saya sharing kepada teman-teman untuk menjawab dari kegelisahan atau pertanyaan terkait tentang kenapa ada orang yang sudah mapan namun masih memilih jalan-jalan terjal seperti itu. Ya, pada prinsipnya ini adalah manusiawi dan tentu kita semua berada pada posisi yang bisa berpotensi merasakan hal itu. Mungkin kita berkecukupan pada satu sisi, namun kita berkekurangan pada hal lain sehingga memilih jalur-jalur atau langkah-langkah perjuangan. Namun setidaknya saya hanya mengingatkan bahwa tentunya kita tidak boleh juga menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan seluruh kebutuhan yang kita inginkan. Ya, tentu remnya adalah ya keyakinan. Ya, karena kita orang beragama, tentunya kuncinya ya menurut para ustaz ya kuncinya adalah bersyukur. Ya, kita syukuri apa yang ada dan tentunya tanpa mengurangi kebutuhan-kebutuhan aktualisasi diri kita. Saya kira demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share jika dianggap ini bermanfaat. Dan untuk mengikuti konten-konten berikutnya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya teman-teman. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.